subscribe, like, and share. Sobat bijak di seluruh Indonesia, bicara pajak kali ini terkait dengan 3 karakteristik PPN. PPN adalah pajak penjualan atas dasar nilai tambah yang dipungut dari semua jalur produksi sampai dengan distribusi. Karakteristik yang pertama, PPN ini dikatakan nihil jika sobat bijak sebagai PKP namun belum ada penyerahan yang terutang PPN, PK, maupun perolehan yang terutang PPN, PM-nya. Jadi PK sama dengan PM. Ini SPT-nya nihil. Dan sobat bijak harus melaporkan SPT tersebut paling lambat akhir bulan berikutnya. Jika tidak melaporkan, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 500.000 jika terlambat melaporkan. Yang kedua adalah SPT masa lebih bayar. Sobat bijak sudah membeli barang-barang, stok, dan barang tersebut tidak laku semua. Ada yang masih masuk di stoknya. Tentu di situ dimungkinkan sobat bijak akan kelebihan PPN-nya. Makanya SPT masa PPN-nya lebih bayar. Hal ini terjadi karena pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan. Nah, PK lebih kecil daripada pajak masukan ini, sobat bijak harus menjurnal di piutang PPN. Piutang PPN yang dimaksud ini akan dicocokkan, ya, diekualkan dengan jurnal di laporan keuangan sobat bijak semua, dan nanti atas lebih bayar atau piutang PPN tersebut ada 2 opsi. Dikompensasi ke masa pajak berikutnya, jadi diperhitungkan di utang pajak berikutnya atau perhitungan PPN berikutnya, maupun di restitusi, diminta kembali. 2 pilihan ini adalah silakan dipilih. Kalau di restitusi akan diperiksa seketika, tetapi ketika dikompensasi belum tentu diperiksa. Namun terkait dengan pemeriksaan pajak, itu sesuatu yang mungkin saja terjadi tetapi belum tentu terjadi. Baik, yang berikutnya adalah karakteristik yang ketiga. Ini SPT masa PPN-nya kurang bayar. Jadi pajak keluaran ini lebih besar daripada pajak masukan sesuai hitungan yang di atas kita. Di situ sobat bijak akan menghitung pajak keluarannya berapa, pajak masukannya berapa, lalu kompensasi masa sebelumnya diperhitungkan setara dengan pajak masukan tersebut. Ya, dimasukkan di form SPT masa PPN A, B terkait dengan kompensasi masa sebelumnya, sehingga akan terjadi kurang bayar jika PK-nya lebih besar daripada pajak masukan dan kompensasi tersebut. Nah, proses bisnis berjalan terus-menerus. Berikutnya, masa berikutnya bisa jadi kurang bayar, pajak keluarannya ada, tetapi pajak masukannya sudah tidak ada. Karena apa? Menghabiskan stok yang terjadi. Pajak masukan sudah dikreditkan di masa sebelumnya, sehingga pajak keluaran lebih besar lagi dengan pajak masukan, sehingga SPT-nya berikutnya akan kurang bayar. Nah, analisa yang dilakukan oleh petugas pajak yaitu ketika ada gross profit margin atau laba kotor, tentu di situ PPN-nya setara dengan 11% atau kurang bayarnya atau pajak yang dibayar PPN tersebut harus benar-benar dihitung sesuai dengan rasio tersebut. Pesan saya, jangan sampai sobat bijak semua PPN-nya sangat kecil, bahkan lebih bayar terus-menerus atau rugi terus-menerus, tapi usaha jalan dan semakin berkembang.
hal ini tentunya akan memicu kantor pajak untuk memeriksa. Dikarenakan apa? Biaya yang dikeluarkan besar, perusahaan tambah besar, tetapi PPN-nya yang dibayar kecil. Tidak sesuai dengan rasio. Apa benar demikian? Maka untuk menguji kebenaran tersebut dilakukan pemeriksaan SPT masa PPN. Apapun yang terjadi, usaha itu bisa laba, bisa rugi, bahkan bisa impas, tergantung kondisi yang terjadi. Yang perlu diperhatikan oleh sobat bijak adalah membuat pembukuan sebaik mungkin sesuai dengan data yang terjadi, yang benar-benar terjadi dan tidak dikarang-karang cerita. Biar apa? Ketika diperiksa kantor pajak, antara arus kas, arus barang, arus utang piutangnya ketemu, ya, ketemu, sehingga kalau diperiksa misal pun rugi, ya tetap rugi. Misalkan kurang bayar, ya kurang bayar. Misalkan sobat bijak sudah menghitung dengan benar, maka ketetapan oleh teman-teman tim pemeriksa pajak ditetapkan surat ketetapan pajak nihil. Silakan sobat bijak semua diperhatikan masing-masing usahanya agar siap dari dini diperiksa pajak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Salam sukses buat sobat bijak di seluruh Indonesia. Terima kasih.